Halo guys, kembali lagi bersama saya Radika Gilang dalam Official RGBS ya. Kali ini aku mau bahas nih tentang review aplikasi investasi reksadana yaitu di aplikasi Bibit. Nah, dan sebelum aku review, aku mau kenalin nih aplikasi Bibit. Kenapa aku bisa pakai aplikasi Bibit untuk investasi reksadana. Nah, pertama kali saya mengenal aplikasi Bibit yaitu karena sering muncul di iklan dan dibintangi oleh YouTuber favorit aku yaitu Om Deddy Kobuzer. Nah, awalnya aku tidak percaya nih buat investasi online begituan, soalnya banyak kan investasi bodong gitu yang dilakukan secara online, apalagi masa pandemi dulu nih. Nah, namun setelah saya cek rating dan ulasan di aplikasi tersebut di Play Store, aplikasi tersebut mendapat rating yang dan ulasan yang sangat bagus. Saya pun berani nih mencoba untuk investasi di reksadana di aplikasi tersebut dengan nominal yang kecil terlebih dahulu. Nah, pertama kali saya registrasi aplikasi Bibit, nah pada tanggal 2 Oktober menggunakan kode referral dari Rido. Nah, aku nomor kode referral tersebut di ulasan Play Store nih. Dengan menggunakan kode referral, saya bisa mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, sangat lumayan kan? Kita investasi pertama kita dapat cashback senilai Rp25.000. Dan di aplikasi Bibit registrasinya cukup cepat nih, teman-teman. Sekaligus verifikasinya. Nah, aplikasi ini bagusnya sudah terawasi OJK nih, jadi uang yang kita investasikan bakal aman di sini. Dan saya mau kasih tahu nih buat teman-teman yang ingin mendapatkan cashback di awal pendaftaran seperti saya, kalian bisa menggunakan kode referral saya yaitu Ayo Gemar Nabung untuk dapatkan cashback senilai 25.000. Dan masing-masing akun akan mendapat kode unik untuk dibagikan ke teman-teman nih. Kan tadi saya kode referral saya itu Ayo Gemar Nabung. Nah, setelah teman-teman registrasi, teman-teman bisa nih gunain kode referral kalian buat ngedapetin cashback juga. Nah, setiap teman yang kalian undang menggunakan kode referral Anda, nah teman kalian akan mendapat cashback juga senilai 25.000 dan teman kalian mendapat cashback 25.000 juga. Nah, uniknya nih di kode referral aplikasi Bibit, biasanya kan kode referral di aplikasi itu udah disetting sama aplikasi. Nah, di aplikasi Bibit ini kita bisa nih menentukan kode referral sendiri yang sesuai yang kita inginkan. Nah, kebetulan aku inginkan buat investasi reksadana itu karena aku ingin nabung, jadi kita pakai kode referral Ayo Kemar Nabung. Nah, dan buat teman-teman nih ada tips nih yang buat berinvestasi di aplikasi Bibit, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan cashback 50.000 untuk orang yang melakukan investasi pertama di aplikasi Bibit. Nah, kodenya yaitu 50.000 gratis. Nah, kalian bisa pakai nih di kode voucher. Nah, kalian bisa gunakan tapi di awal investasi kalian. Jadi ketika kalian sudah berinvestasi, kalian tidak bisa memakai kode voucher tersebut. Nah, sebelum kalian investasi pertama, kalian gunain kode tersebut. Nah, namun dulu saya tidak menggunakan kode tersebut dikarenakan saya belum tahu promo tersebut dan saya tahu setelah sudah melakukan investasi. Nah, kalian juga bisa join grup Telegram buat mendapatkan informasi dari aplikasi Bibit. Nah, pada video ini dibuat yaitu bulan April. Nah, dari bulan Oktober sampai April sudah 6 bulan saya menggunakan aplikasi Bibit, dan seperti judulnya yaitu saya akan mereview jujur nih aplikasi ini. Nah, dengan porto minus namun tetap untung. Nah, kok bisa gitu? Nah, di sini ya saya review. Jadi hal yang saya suka di aplikasi Bibit itu pada saat pendaftaran ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab nih untuk meningkatkan tingkat risiko kita. Kita juga bisa menentukan tingkat risiko sendiri ya. Kebetulan saya menggunakan tingkat risiko yang agresif karena untuk memaksimalkan keuntungan, high risk high return. Dan saya investasi melalui Robo Advisor. Nah, Robo Advisor itu apa nih? Nah, Robo itu merupakan fitur yang disediakan oleh Bibit untuk mempermudah kita berinvestasi sesuai tingkat risiko kita. Seperti pepatah mengatakan, kalau jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nah, atau lebih jelasnya yaitu kita perlu adanya diversifikasi dalam berinvestasi. Nah, di Robo Advisor ini kita bakal dibagi ke 3 jenis yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, untuk tingkat resikonya yaitu ada moderat, agresif, dan konservatif. Nah, kebetulan saya menggunakan tingkat risiko yang agresif. Nah, selama
investasi bulan dengan selama investasi 6 bulan dengan tingkat resiko agresif, pastinya ada naik dan turunnya kan. Nah, kebetulan dengan tingkat resiko agresif yang penempatannya lebih banyak ke reksadana saham, maka berkaitan dengan pertumbuhan IHSG pada awal investasi di bulan Oktober ketika IHSG menyentuh angka 4.900-an, dan di bulan September sampai Januari Indonesia mengalami kenaikan karena sedang berada di fase pemulihan ekonomi nih. Nah, maka portofolio saya itu selalu hijau. Nah, banyak efek seperti window dressing, Santarelli, January effect yang menyebabkan harga saham naik. Nah, maka dari itu portofolio reksadana saya juga makin naik nih. Nah, saya menggunakan tipe investasi dollar cost averaging ya. Jadi tiap bulan saya rutin investasi dengan jumlah yang sama di tanggal yang sama tanpa peduli indeks lagi naik maupun turun. Nah, selain itu juga ketika saya dapat rezeki yang dan tidak terpakai, saya investasikan ke aplikasi Bibit. Nah, dari bulan Oktober sampai Januari, porto saya selalu mengalami kenaikan dalam persen returnnya. Nah, dan tertinggi mencapai 11% lebih meski saya melakukan penambahan modal investasi di tiap bulannya. Kan biasanya kalau kita menambahkan modal di di tiap bulannya dengan harga yang makin naik, maka average-nya makin turun kan. Tapi persenannya dalam Oktober sampai Januari aku mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 11%. Nah, setelah Januari effect berakhir, IHSG cenderung mengalami penurunan nih, dan return saya dalam persenan mengalami penurunan juga dari waktu ke waktu. Nah, hingga pada bulan Maret setelah adanya kasus kandasnya kapal di terusan Suez, kebakaran kilang minyak di Indramayu, bom bunuh diri di gereja Katedral, di gereja yang menyebabkan IHSG drop dan mengalami penurunan yang lumayan dalam, sehingga portofolio saya di aplikasi Bibit ini mengalami penurunan sampai minus. Nah, dan menjadi merah. Dan yang menarik nih dari review saya kali ini sesuai judul ya, kok bisa portofolio merah tapi tetap untung. Nah, saya mengalami portofolio merah itu sampai minus 0,99% ya. Angka yang sangat kecil, gak sampai 1%. Nah, keuntungan saya diperoleh dari mana sih? Nah, saya jelaskan keuntungan saya diperoleh dari kode referral yang digunakan teman-teman dan digunakan saya pada saat pendaftaran pertama. Nah, jadi nih teman-teman yang sudah menggunakan kode referral saya ada 12 orang, artinya 12 kali 25.000 yaitu 300.000. Nah, saya sudah mendapatkan 300.000 dari kode referral, lalu ditambah 25.000 lagi nih dari kode referral yang digunakan di awal pendaftaran. Artinya dari kode referral yang saya berhasil mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih 325.000 yang angkanya jauh dari minus portofolio saya, yaitu artinya saya masih untung banyak. Nah, makanya nih portofolio saya yang tadinya merah sekarang tetap untung. Nah, buat teman-teman nih yang ingin mendapatkan keuntungan dari kode referral saya, nah aku kasih tips nih kenapa aku bisa dapat teman 12 untuk ikut investasi di aplikasi Bibit. Nah, kalian bisa komen nih kode referral kalian di video ini maupun di ulasan Play Store. Nah, buat teman-teman yang mau share kode referral kalian di kolom komentar di bawah ini, kalian jangan lupa like dulu dan juga subscribe channel ini ya bagi yang belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang masih ragu untuk investasi di sini di aplikasi Bibit, jangan khawatir, aplikasinya sangat bagus kok dan banyak promonya, sekaligus sudah terawasi OJK. Buat yang baru daftar bisa gunakan kode referral saya, yaitu ayo kemana nabung untuk mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Nah, ada juga nih promo-promo tiap akhir bulan, biasanya ada cashback 40.000, 50.000 dan lain-lain sesuai promo yang diberikan. Nah, ada juga nih GoPay investasi autopay dengan GoPay. Nah, jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk membayar investasi di tanggal yang sama. Kalian sudah autopay, jadi udah otomatis terbayar melalui saldo GoPay kalian gitu. Tapi ketika kalian ingin tidak mengaktifkan autopay, kalian bisa kok. Jadi tiap
kalian mau berinvestasi, kalian investasi secara manual gitu. Nah, sekian video ini saya buat. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Thank you.